من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Rohmawati, NIM 4119099. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab asbabun nuzul. Dan yang akan saya bahas adalah mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 3, yaitu yang terkenal dengan ayat poligami. Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum Dalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Turunnya ayat tersebut bukan serta-merta membolehkan laki-laki untuk berpoligami, melainkan ada suatu kejadian di mana laki-laki diperbolehkan berpoligami dengan tujuan untuk kemaslahatan. Pada suatu ketika, pada saat perang Uhud, Islam mengalami kekalahan, sehingga mengakibatkan banyak kaum Islam yang meninggal, terlebih lagi kaum laki-laki. Sehingga para perempuan pada saat itu banyak yang menyandang status janda atau lebih sering disebut budak. Dan mereka memiliki banyak anak sehingga tidak mampu untuk menafkahinya. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, "Ya Nabi, bolehkah saya menikahi para janda tersebut dengan tujuan syiar atau demi kemaslahatan?" Kemudian Nabi memperbolehkan karena untuk tujuan tersebut. Tetapi realitanya pada saat sekarang ini, banyak laki-laki yang menikah lebih dari satu perempuan hanya demi memuaskan nafsu saja. Mereka tidak memahami isi kandungan dari ayat tersebut. Mereka hanya membenarkan saja bahwa ayat tersebut membolehkan bahwa laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari satu. Lihat saja pada saat sekarang ini, banyak laki-laki yang sudah beristri, bahkan sudah berumur, mencari perempuan lain yang lebih cantik untuk dijadikan istri muda. Lalu apakah seorang suami itu bisa adil terhadap istri tuanya? Pada saat sekarang ini banyak sekali seorang suami tidak adil dengan istri tuanya karena sudah mempunyai istri muda. Lalu apakah hal tersebut bisa disebut dengan kemaslahatan? Itu yang disebut dengan salah kaprah, salah pemahaman mengenai ayat-ayat tersebut. Kejadian tersebut apakah sudah sesuai dengan asbabun nuzul ayat 3 dari surat An-Nisa tersebut? Tentunya tidak. Karena dalam ayat tersebut diturunkan memang memperbolehkan laki-laki untuk berpoligami, tetapi dengan tujuan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan agar dapat membantu wanita-wanita atau budak-budak yang tidak mampu menafkahi anak-anaknya. Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas dijelaskan memang benar jika laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari satu yang dia senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jangan hanya dibaca setengah ayatnya saja, karena itu bawahnya masih ada lagi dengan artian
Jika kamu mampu dan jika kamu mampu berbuat adil, maka kamu boleh untuk menikahi perempuan lebih dari satu. Tapi jika kamu tidak mampu, ya lebih baik menikahi satu perempuan saja. Ingat ya, dibaca satu ayat full, jangan hanya setengahnya saja. Karena jika hanya dibaca setengahnya saja, ya mungkin mereka bisa salah paham bahwa boleh menikahi perempuan lebih dari satu tanpa alasan apapun. Kemudian jika ada di antara kalian yang bertanya kepada saya, apakah kamu setuju mengenai poligami? Tentunya saya tidak akan setuju. Jika kalian benar-benar mencintai seorang istri, ya cintailah sampai akhir hayat, jangan sampai kamu menduakannya. Setia itu mahal guys, dan itu adalah hal yang berkelas dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkelas juga. Kemudian jika ada perempuan lain yang berpendapat bahwa ia setuju mengenai poligami, ya saya menghargai pendapat mereka karena beda kepala, beda isi. Pada intinya kita harus selalu belajar. Jangan hanya terpaku dengan ayat-ayat yang sudah terkenal saja di internet, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Kita harus belajar mengenai ayat-ayat tersebut, mengenai isinya, kandungan suratnya, asbabun nuzul, dan yang lainnya. Agar kita tidak salah kaprah untuk memaknai ayat-ayat tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.